directory video. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu keluar dari directory video dengan menggunakan perintah cd titik. Kemudian kita klik enter. Nah, di perintah tersebut meminta kita untuk menghapus directory audio yang ini. Nah, kita gunakan perintah rd atau remove directory, yaitu rd spasi nama directory yang akan di remove, yaitu audio. Kita klik enter. Nah, di sini directory audio yang tadi sudah kita hapus. Nah, ini sudah selesai kita coret. Perintah selanjutnya yaitu salin file tugas yang ada di drive Anda dan tempatkan hasil salinannya di directory PIA. Kemudian ubah menjadi file PowerPoint. Nah, ini ada perintah yang saling runtut dan kita lakukan satu persatu. Langkah pertama kita lakukan seperti tadi, yaitu menyalinnya terlebih dahulu dan menempatkannya ke dalam directory PIA. Nah, karena kita berada di dalam directory BIU, kita keluar dulu ke drive E dengan cara cd/enter. Nah, ketika sudah berada di dalam drive E, di perintah tersebut meminta kita untuk menyalin file yang ini dan menempatkannya ke directory PIA dengan cara copy tugas 123.docx ke dalam. Nah, kita lihat directory PIA berada di mana. Nah, directory PIA berada di dalam directory smt1. Nah, kita klik smt1/PIA. Nah, di sini kita bisa baca perintah tersebut meminta kita untuk mengopi tugas 123.docx ke dalam directory PIA. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah terdapat satu keterangan one files copied. Nah, dapat kita lihat di sini. Di sini sudah terdapat file yang di copy tadi. Perintah selanjutnya yaitu kemudian ubah menjadi file PowerPoint. Nah, untuk mengubahnya kita masuk terlebih dahulu ke dalam directory PIA ini dengan cara cd spasi smt1/PIA. Kemudian kita klik enter. Nah, setelah berada di dalam directory PIA, kita mengubah ekstensinya menjadi ekstensi PowerPoint dengan cara rename nama filenya tugas 123.docx, nah menjadi tugas 123.pptx. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, dapat kita lihat file Word tadi sudah berubah menjadi file PowerPoint dengan ekstensi .pptx. Nah, perintah yang ini sudah selesai. Perintah selanjutnya, pindahkan file tugas ke dalam directory PIA. Nah, di sini file tugas yang dimaksud yaitu file tugas yang berada di drive E. Meminta kita untuk memindahkannya ke dalam directory PIA. Nah, caranya itu kita keluar dari directory PIA yang ini dengan cara cd/ dan kita klik enter. Dan untuk memindahkan file kita gunakan perintah move tugas 123.docx ke dalam directory PIA. Directory PIA tadi berada di dalam directory smt1, yaitu smt1/PIA. Kemudian kita klik enter. Di sini sudah terdapat keterangan one files move. Nah, dapat kita lihat di drive ini file Word tadi yang ada di sini sudah hilang dan sudah berpindah ke dalam directory PIA. Nah, ini. Nah, perintah ini sudah selesai. Selanjutnya, pindahkan file biodata ke dalam directory latihan. Nah, file biodata yang dimaksud ini file biodata yang berada di dalam directory smt1. Pindahkan file biodata ke dalam directory latihan. Nah, kita lihat directory latihan berada di dalam directory pkb. Kemudian kita ke command prompt. Yang pertama kita lakukan yaitu masuk ke dalam
directory SNT1 karena file biodata ini berada di dalam directory SNT1. Kita klik enter. Nah, setelah itu pindahkan, yaitu berarti move biodata 123.txt ke dalam directory latihan. Directory latihan berada di dalam directory pkb/latihan. Kita klik enter. Nah, di sini keterangannya one file smooth dan file notepad tadi yang ada di sini sudah berpindah ke dalam directory latihan. Perintah ini sudah selesai. Selanjutnya, salin file biodata ke directory praktik dan ubah ekstensinya menjadi file Excel. Nah, file yang sudah kita pindahkan tadi ini akan kita copy dan paste ke directory ini dan mengubahnya menjadi file Excel. Pertama kita lakukan yaitu masuk ke dalam directory latihan, yaitu dengan cara cd pkb/latihan, kemudian kita klik enter. Setelah berada di dalamnya, kita copy file yang tadi dengan nama yang bernama biodata 123.txt ke dalam. Nah, karena file yang ini berada di dalam directory latihan dan akan kita pindahkan ke sini, maka untuk tujuan penempatannya kita ketikkan mulai dari awal, yaitu dari drive e/smt1/pkb/praktik. Nah, di sini e.2/smt1/pkb/praktik. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu menyalin file biodata yang berada di dalam directory latihan ke dalam directory praktik. Kita klik enter. Nah, di sini ada keterangan one file copied dan dapat kita lihat yang tidak directory praktik ini sudah terdapat file biodata. Akan tetapi di sini filenya masih dalam ekstensi txt. Kita lihat di perintahnya meminta untuk mengubahnya ke dalam menjadi file Excel. Nah, caranya kita masuk ke directory praktik ini. Karena di command prompt kita berada di dalam directory latihan, kita keluar terlebih dahulu dengan cara cd titik-titik, kemudian kita masuk ke praktik dengan perintah cd spasi praktik. Setelah masuk di dalam directory praktik, selanjutnya itu mengubah ekstensinya menjadi file Excel dengan cara rename spasi biodata 123.txt menjadi biodata 123.xlsx. Nah, di sini dapat kita lihat perintah tersebut meminta kita untuk mengubah file dengan nama biodata 123.txt menjadi biodata 123.xlsx. Kemudian kita klik enter. Nah, dapat kita lihat file notepad tadi dengan ekstensi txt sudah berubah menjadi file Excel dengan ekstensi xlsx. Nah, perintah ini sudah selesai. Perintah selanjutnya itu tampilkan isi directory praktik, latihan, PKB, PIA, BU, dan video. Nah, yang pertama jika ada perintah seperti ini untuk menampilkan, kita lakukan satu persatu. Yang pertama kita lakukan tampilkan isi directory praktik dan menggunakan perintah dir. Nah, di sini terdapat data yang ada di dalam directory praktik. Nah, di dalam directory praktik ini terdapat satu file dengan nama biodata 123.xlsx. Nah, ini. Selanjutnya yaitu tampilkan isi directory latihan. Untuk menampilkannya kita masuk ke directory latihan tersebut. Pertama kita keluar dari directory praktik, kemudian masuk ke directory latihan. Nah, setelah berada di dalam directory latihan, kita klik perintah dir, kemudian kita klik enter. Nah, ini data dari directory latihan. Nah, di dalam directory latihan ini terdapat satu file yang dengan nama biodata 123 dengan ekstensi txt. Nah, ini sudah kita cek.
selanjutnya yaitu directory PKB. Nah, cara menampilkan directory PKB terlebih dahulu kita keluar dari directory latihan ini. Nah, karena kita sudah berada di dalam directory PKB, kita langsung saja ketikkan perintah dir. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di dalam directory PKB terdapat dua directory juga dengan nama directory latihan dan directory praktik. Nah, setelah itu menampilkan directory PIA. Kita keluar dari directory PKB dan kita masuk ke dalam directory PIA. Kita klik enter. Nah, setelah berada di dalam directory PIA, kita ketikkan perintah dir. Nah, berikut data mengenai isi dari directory PIA. Nah, di dalam directory PIA ini terdapat dua file. Nah, file yang pertama dengan nama tugas 123 dan dengan ekstensi DOCX, dan file yang kedua yaitu tugas 123 dengan ekstensi PPTX. Nah, di sini bisa kita buktikan di dalam directory PIA terdapat dua file dengan ekstensi DOCX dan PPTX, ataupun file Word dan file PowerPoint. Selanjutnya yaitu menampilkan isi directory BIU. Nah, kita keluar karena kita berada di dalam directory PIA, kita keluar dulu dengan menggunakan perintah cd titik-titik, kemudian kita masuk dengan cd spasi BIU. Nah, setelah berada di dalam directory BIU, kita ketik perintah dir. Nah, di sini merupakan data dari directory BIU. Nah, di dalam directory BIU ini terdapat satu directory dengan nama directory video. Nah, ini. Selanjutnya yaitu menampilkan isi directory video. Nah, karena isi directory video berada di dalam directory BIU, kita langsung saja masuk ke dalam directory video dengan mengetikkan perintah cd spasi video, kemudian kita klik enter. Nah, setelah berada di dalam directory video, kita ketikkan perintah directory, perintah dir. Nah, dalam directory video ini terdapat satu file dengan nama biorekam dengan ekstensi mp4. Nah, di sini ataupun terdapat satu file video. Nah, perintah yang ini sudah selesai, kita coret. Perintah selanjutnya, hapus seluruh isi file directory PIA, kemudian hapus directory PIA. Nah, di sini ada dua perintah, yaitu menghapus seluruh isi filenya, kemudian menghapus directory-nya. Nah, di sini meminta kita untuk menghapus seluruh isi yang ada dalam sini, kemudian menghapus directory yang ini. Nah, caranya yang pertama kita lakukan, karena di command prompt ini kita berada di dalam directory video, kita keluar ke directory SMT1 dengan cara cd titik-titik, kemudian satu kali lagi cd titik-titik. Nah, kita sudah berada di dalam directory SMT1. Nah, untuk menghapus sekaligus file yang berada di dalam directory, kita bisa gunakan perintah erase. Erase, nama directory yang akan kita hapus isinya yaitu PIA. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini terdapat konfirmasi yaitu are you sure. Nah, di sini Y untuk yes, N untuk no. Nah, kita klik Y. Nah, dapat kita lihat di dalam directory ini sudah kosong karena sudah dihapus. Selanjutnya yaitu kemudian hapus directory PIA. Nah, cara menghapus directory itu dengan menggunakan perintah rd ataupun remove directory spasi nama directory yang akan dihapus. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini directory PIA yang tadi di sini sudah terhapus. Nah, ini perintah yang sudah selesai. Selanjutnya hapus file Excel yang ada di directory praktik, kemudian hapus directory praktik. Nah, kita lihat directory praktik tadi berada di dalam directory PKB. Nah, ini berarti
kita masuk ke dalam directory praktik terlebih dahulu dengan cara cd pkb/praktik. Nah, setelah berada di dalam directory praktik, kita hapus file tersebut dengan perintah del ataupun delete. Del biodata 123.xlsx, kemudian kita klik enter. Nah, di sini dapat kita lihat file Excel tadi sudah terhapus. Kemudian hapus directory praktik. Nah, untuk menghapus directory ini, yang pertama kita lakukan, kita harus keluar dari directory ini terlebih dahulu. Nah, kita ke directory pkb, begitupun di command prompt, itu dengan cara perintah cd titik-titik. Nah, kemudian seperti perintah menghapus directory PIA tadi, yaitu dengan menggunakan perintah rd atau remove directory, spasi nama directory yang akan di remove. Nah, ini sudah terhapus. Nah, perintah yang ini sudah selesai. Perintah selanjutnya yaitu tampilkan isi directory SMT1. Nah, perintah yang ini meminta untuk menampilkan isi directory SMT1. Kita keluar dulu dari directory pkb. Nah, untuk menampilkan isi directory sama dengan perintah yang tadi, yaitu dengan mengetikkan perintah dir, enter. Nah, di sini dapat kita cocokkan. Di dalam directory SNT1 terdapat dua directory dengan nama BIU dan dengan nama PKB. Kemudian terdapat satu file dengan nama tugas 123 dengan ekstensi docx atau file Word. Selanjutnya menampilkan directory PKB. Nah, untuk menampilkan directory PKB, kita masuk ke directory tersebut dengan cara cd spasi pkb. Kemudian kita klik enter. Nah, setelah masuk, kita lakukan perintah dir. Nah, di dalam directory PKB ini terdapat satu directory dengan nama latihan. Nah, ini dia, latihan di dalam directory PKB. Setelah itu menampilkan isi directory latihan. Nah, kita masuk ke dalam directory latihan, cd spasi latihan, kemudian kita gunakan perintah dir. Kemudian kita klik enter. Nah, di dalam directory latihan ini terdapat satu file dengan nama biodata 123 dengan ekstensi txt ataupun file notepad. Nah, selanjutnya menampilkan isi directory BIU. Nah, karena directory BIU ini berada di luar directory latihan dan di luar directory PKB, atau dengan kata lain, directory BIU ini berada di dalam directory SNT1, maka yang pertama dilakukan di command prompt itu keluar dari directory ini dengan cara cd titik-titik. Nah, sekali lagi cd titik-titik. Nah, setelah berada di dalam directory SNT1, kita masuk ke dalam directory BIU, cd spasi BIU, enter. Setelah berada di dalam directory BIU, kita menampilkan isi directory-nya dengan mengetikkan perintah dir. Nah, dapat kita lihat di dalam directory BIU ini terdapat satu directory dengan nama directory video. Nah, untuk yang terakhir yaitu menampilkan isi directory video. Nah, video ini berada di dalam directory BIU. Kita langsung saja masuk ke directory video tersebut. Kemudian kita ketikkan perintah dir. Di sini di dalam directory video terdapat satu file dengan nama biorekam.mp4 ataupun file video. Nah, perintah yang ini sudah selesai dilakukan. Nah, untuk perintah yang terakhir yaitu bersihkan layar command prompt. Nah, dapat kita lihat di sini sudah banyak perintah-perintah yang telah kita lakukan sebelumnya. Akan tetapi sebelum membersihkannya, karena biasanya di tugas pengantar komputer bisnis ini kita setelah melakukan praktik kita membuat laporan praktikum. Nah, sebelum menghapusnya kita jangan lupa untuk screenshot satu persatu perintah-perintah tersebut dan memasukkannya ke dalam laporan praktikumnya. Nah, setelah itu kita bersihkan
Sebelum dibersihkan, kita ke directory, ke drive E terlebih dahulu dengan cara cd/, kemudian kita klik enter, kemudian kita ketik perintah membersihkan layar, yaitu CLS atau clean screen. Nah, setelah kita enter, maka layar Command Prompt ini akan bersih kembali seperti sedia kala. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.